untuk mendengarkan firman-Mu di saat hari ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk memperdengarkannya. Tuhan, jamah setiap hati dan pikiran kami dan fisik kami, supaya ketika firman-Mu itu Engkau katakan bagi kami duduk diam untuk memperdengarkannya. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di saat kami mendengar firman-Mu dan kami melakukan dengan taat, hidup kami akan selalu baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami mengeraskan hati, lembutkan hati kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu secara luar biasa, membangun kehidupan rohani untuk kami bisa bertumbuh secara dewasa dari hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami serahkan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada-Mu. Amin. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang luar biasa yang terus melayani kita semua. Terima kasih dan silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya semua pasti diberkati Tuhan. Tidak ambruk karena berserah total. 2 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya percaya dalam minggu ini pasti ada banyak berkat yang Tuhan curahkan atas kita semua. Adakah yang dalam minggu ini merasa tidak diberkati Tuhan? Atau dalam minggu ini merasa Tuhan tidak peduli atas hidup kita? Saya percaya pasti tidak ada. Semuanya pasti diberkati Tuhan, hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan selalu senang dan gembira. Karena pasti Tuhan memberkati kita. Buang wajah yang murung, wajah yang mendung, ganti dengan wajah yang penuh senyum. Pasti semua orang yang melihat akan kagum. Buang wajah yang sedih, kalaupun ada masalah yang mendindih. Buang wajah yang layu, kalaupun masalah ada selalu. Ganti wajah yang berseri-seri, sehingga orang yang melihat terberkati. Semua orang pasti pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan ini. Bahkan seringkali kita mengalami putus asa atau patah semangat. Bahkan katanya patah semangat itu lebih dialami oleh orang yang aktif, yang sukses dan sebagainya. Itu katanya. Karena semakin meninggi seseorang, biasanya semakin banyak tantangannya. Demikian juga saudara, ketika kita melihat dalam Nasani, betapa hebat Paulus, bahkan karakter Paulus yang luar biasa, sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Namun kita harus sadar, ia tetap manusia biasa yang pasti juga mengalami keputusasaan. Sehingga ketika saudara membaca ayat yang ke-8, saudara-saudara, kami mau kalian mengetahui tentang kesukaran yang kami alami di wilayah Asia. Penderitaan yang kami tanggung itu terlalu berat menekan kami, sehingga kami sudah tidak berharap lagi akan hidup. Ini dalam bahasa sehari-hari saudara. Nah, Paulus tidak melarikan diri dari beban yang berat yang ia hadapi. Ada Alkitab menceritakan tentang Yunus, bagaimana Yunus melarikan diri dari Tuhan, sehingga dia harus masuk dalam sekolah Tuhan, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan rupanya di tengah segala persoalan apapun, Paulus tetap dalam panggilan Tuhan dengan tidak putus asa. Dan masalah demi masalah yang menghajarnya, ia hadapi dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu kita hari ini memang belajar dari Paulus ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Rahasia kemenangan Paulus yaitu bagaimana ia memiliki penyerahan hanya
kepada Allah semata. Itu saudara, itu rahasia kemenangan. Itu rahasia yang dilakukan oleh Paulus ketika dia mengalami tekanan berat. Dia hanya berserah pada Tuhan semata. Jika kita sedang patah semangat dan tidak mampu bangkit lagi, alihkanlah perhatian kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Rupanya itu yang diajarkan Paulus. Ada beberapa solusi saudara supaya kita menang dari segala masalah dan tekanan-tekanan kehidupan yang sekarang ini kita akan belajar. Ada 3 hal. Yang pertama, ingatlah siapa Allah itu bagi kita. Ketika kita mengalami beban berat, ketika kita mengalami tekanan, yang pertama, ingatlah siapa Allah itu bagi kita. Dalam ayat yang ketiga, 2 Korintus 1 ayat yang ketiga berkata, terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ia Bapa yang sangat baik hati, dan Ia Allah yang memberikan kekuatan batin kepada manusia. Saudara, dalam segala persoalan yang berat, Paulus mengajarkan untuk tidak berhenti memuji Tuhan. Ini pernah dia alami pada waktu dia dimasukkan penjara dengan Silas. Dia dibelenggu, tetapi ketika dia memuji sepanjang malam itu, tembok-tembok penjara itu runtuh dan terbuka. Rupanya di tengah belenggu yang berat, Paulus masih mengajarkan tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Allah ada sumber penghiburan yang bisa membesarkan hati kita ketika kita menghadapi segala macam persoalan, segala macam kesulitan. Allah sangat mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita, bahkan pada saat kesesakan sedang melanda hidup kita, gerakan Allah sangat cepat menghalau segala hal yang ada dalam diri kita. Seperti seekor induk ayam yang sangat peduli kepada anak-anaknya. Itulah Allah kita. Dia selalu peduli akan hidup kita. Kalau kita punya masalah yang berat, libatkanlah Allah dalam situasi sesulit apapun, karena Ia mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Jangan kita berfokus pada masalah dan diri kita sendiri. Kita akan hancur dan tidak menyelesaikan segala persoalan kita. Rupanya hanya memandang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan yang sungguh-sungguh, kita akan menang menghadapi segala persoalan. Lance Armstrong itu penderita kanker saudara, yang sudah menjalar di seluruh tubuhnya. Namun dia tidak kalah dengan sakit itu. Dia tidak pernah patah semangat dengan kondisi itu. Ia melatih dirinya untuk bersepeda. Dan rupanya di tengah sakitnya itu, dia dapat memenangkan 7 kali berturut-turut. Wah, ini luar biasa. Dia tidak melihat sakitnya itu menjadi penghalang untuk berprestasi. Tidak menjadikan penghalang untuk dia putus asa, sehingga dia tetap bisa berprestasi sekalipun sedang sakit. Bahkan saudara, ketika kita melihat pendiri kendaraan Honda, baik Honda mobil maupun Honda motor, Saigiro Honda, ia bukan orang pandai saudara. Dalam sekolahnya dia termasuk orang yang biasa-biasa saja, tetapi karena kemauannya tinggi. Setelah ia bekerja di pabrik Toyota, lalu dia berhenti dan mengembangkan diri, sehingga ia menemukan mesin Honda yang sekarang pasti kita kenal. Bahkan kendaraan Honda itu sekarang nomor 3 di dunia. Luar biasa. Jadi inilah yang bisa kita lakukan seperti Paulus. Apa yang kita perlu lakukan ketika ada persoalan? Selalu ingat siapakah Allah itu buat kita. Yakinkah kalau Allah itu ada sumber segala
Yakinlah kalau Allah kita adalah penolong dan sumber solusi untuk setiap pergumulan kita. Yakinlah kalau Allah kita, Tuhan Yesus, ada tempat di mana kita bisa menaruh iman dan pengharapan kita ketika ada beban berat, ketika ada persoalan, saudara. Sehingga Mazmur 32 ayat 6 berkata, sebab itu setiap orang yang saleh hendaknya berdoa pada waktu mengalami kesesakan, sehingga kalau banjir kesusahan datang, ia tidak dilanda. Pujian NB ingat akan nama Yesus itu pujian yang luar biasa, saudara. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan, nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Nah, ketika saudara melihat ujian ini, yang pertama, pada waktu ada beban berat, ingatlah siapa Yesus itu bagi kita. Lalu yang kedua, ingatlah apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan Allah bagi kita. Jadi yang kedua, ingatlah apa yang dilakukan Allah bagi kita. Coba kita melihat nas firman Tuhan kita ayat 8 dan 9 dalam nas yang sama. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan kami yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Wah, luar biasa ayat ini, saudara. Mula-mula Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan yang datang. Paulus menggunakan kata penderitaan ini dengan tilipsis, yang artinya sempit, terkurung, di bawah tekanan. Dan dalam nas ini diterjemahkan dengan sesak, saudara. Paulus merasa terkepung oleh keadaan yang sulit, dan satu-satunya jalan yang dapat dilihatnya adalah ke atas. Paulus diberi beban seperti binatang pengangkut beban dengan muatan yang terlalu berat untuk ditanggungnya. Namun Allah tahu kapasitas Paulus, saudara. Walaupun bagi Paulus itu sangat berat, namun ia bisa mengendalikannya. Kita tahu pasti beban berat yang dialami oleh Paulus, sehingga ia berkata, berpikir akan mati. Rasanya persoalan itu begitu luar biasa berat. Namun ketika kita melihat ayat 23 sampai 27 dalam pasal 11, 2 Korintus 11, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara yang palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak banyak menyebut dan tidak menyebut banyak hal lagi. Nah, saudara,
ketika kita melihat di sini, ini pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Namun pengalamannya bersama Yesus membuat ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menulis satu perkataan yang indah, yang menghibur, yang meyakinkan bahwa di dalam persoalan selalu ada mujizat. Sehingga ia berkata, setiap pencobaan-pencobaan yang saudara alami, ada pencobaan yang lazim dialami oleh manusia, tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak membiarkan saudara dicobai melebihi kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh pencobaan, Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu supaya kamu bisa bertahan. Apa yang dilakukan oleh Paulus pada saat kesesakan? Dia tidak putus asa, tetapi dia ingat akan Yesus. Ingatlah betapa lemah kita tanpa Allah. Ingatlah bahwa Allah kita yang kita percayai adalah Allah yang sepenuhnya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bagi Dia tiada yang mustahil, saudara. Percayalah bahwa bersama Allah kita dapat menanggung segala masalah. Ingatlah, masalah ada untuk memurnikan kesungguhan kepercayaan kita kepadanya. Jadi pada waktu kita menghadapi persoalan, Paulus mengatakan, ingatlah apa yang Allah lakukan bagi kita. Dalam nas lain, saudara, ketika saya melihat firman Tuhan hari ini, begitu luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Petrus mengatakan begitu indah. Bagi saudara-saudara yang mungkin sekarang ini sedang mengalami beban berat, lihatlah nas ini. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Allah melaksanakan tujuan di dalam pencobaan yang kita alami. Jika kita berserah kepada Dia, mempercayai Dia, mentaati perintahnya, kesulitan-kesulitan dapat menambah iman dan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kesulitan dapat membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Orang-orang Kristen ketika mengalami kesulitan, ketika dia percaya kepada Yesus, ada kedekatan yang luar biasa, sehingga kesulitan dapat dipakai untuk memuliakan Allah. Jadi kita ingat dalam segala pencobaan, ingat siapa Allah bagi kita dan apa yang Allah lakukan bagi kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, ingatlah apa yang Allah lakukan, apa yang Allah lakukan melalui hidup kita. Ingatlah apa yang dilakukan Allah melalui hidup kita. Wah, ini luar biasa. Ingatlah pada waktu kita punya persoalan, ingatlah apa yang dilakukan Allah melalui hidup kita. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Jika kamu menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Pada saat kita menderita, kebanyakan dari kita cenderung hanya memikirkan diri kita sendiri dan melupakan orang lain. Padahal salah satu pencobaan agar kita dan agar saya dan saudara dapat belajar menjadi berkat, dapat belajar untuk menghibur, dapat belajar untuk membesarkan hati orang, sehingga ketika dalam persoalan yang Paulus ajarkan tidak berfokus untuk diri kita sendiri. Malah di dalam persoalan itulah kita bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi banyak orang.
dalam segala beban dan persoalan yang berat yang dialami oleh Tuhan Yesus, Ia tetap mengajarkan untuk membesarkan hati semua orang. Maka kita pun harus membesarkan hati semua orang ketika kita sedang menghadapi masalah. Walaupun cenderung seringkali ketika ada persoalan, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, seolah-olah persoalanku lah yang paling besar, persoalanku lah yang paling berat. Namun ketika kita melihat Tuhan Yesus dan Paulus, di tengah persoalannya malah dia menjadi berkat bagi banyak orang, karena dia tidak berfokus kepada diri sendiri. Ibu Teresia berkata, saudara, motivasiku adalah hidup untuk orang lain. Kalau kita tidak hidup untuk orang lain, hidup ini tidak berharga. Kita tahu semua orang yang hidup punya masalah. Namun saudara, Ibu Teresia mengajarkan kita, jangan hanya melihat diri kita sendiri, bahwa persoalanku yang paling besar, akulah yang paling menderita, akulah hidup yang paling malang. Itu seringkali ketika kita melihat diri kita sendiri. Tetapi Ibu Teresia mengajarkan untuk juga membantu persoalan orang lain. Dalam penderitaan Paulus, ia tidak mementingkan diri sendiri, namun tetap ia melakukan penghiburan bagi banyak orang. Rasanya ia tidak melihat dan tidak merasakan bahwa ia sedang menghadapi masalah, namun ia begitu asik menyelesaikan masalah banyak orang. Sehingga inilah yang menjadi judul, tidak ambruk sekalipun ada masalah. Karena apa saudara? Karena Paulus mengajarkan kita untuk tidak berfokus kepada masalah kita. 2 Korintus saudara, pasal 12 ayat 8 sampai yang ke-10. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Jadi saya gembira dengan kelemahan-kelemahan saya. Saya juga gembira kalau oleh karena Kristus saya difitnah, saya mengalami kesulitan, dikejar-kejar, dan saya mengalami kesukaran. Sebab kalau saya lemah, maka pada waktu itulah justru saya kuat. Wah, ini dalam bahasa sehari-hari saudara, begitu luar biasa. Paulus mengajarkan mengasihi diri sendiri akan mengisolasi kita dari penderitaan. Melalui persoalan, Allah menempa dan memantapkan iman kita. Melalui persoalan, Allah ingin mengetahui ketaatan dan kualitas rohani kita. Jadi ketika ada persoalan, Paulus katakan dalam ayat itu, aku senang dalam kelemahan, malah dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi kuat, dan aku malah mencari Tuhan. Wah, luar biasa. Persoalan ada bukan untuk mematahkan semangat kita. Persoalan ada supaya memantapkan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Persoalan ada supaya kita semakin percaya akan Allah dan hidup dekat dengan Dia. Persoalan ada supaya kita semakin memiliki karakter Kristus dan hidup dalam pengalaman bersama Dia. Jadi saudara, betapa luar biasa ketika Paulus mengajarkan firman Tuhan hari ini. Ingatlah apa yang dilakukan Allah melalui hidup kita. Jadi ada 3 hal saudara yang kita bisa pelajari hari ini, supaya kita tidak ambruk dalam persoalan, tidak ambruk dalam masalah, tidak ambruk, namun kita memiliki penyerahan total. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal tadi saudara. Yang pertama, ingatlah siapa Allah itu bagi kita. Yang kedua, ingatlah apa yang Allah lakukan
bagi kita. Dan yang ketiga, ingatlah apa yang dilakukan Allah melalui hidup kita. Pasti ketika kita melihat Allah, kita akan menjadi orang yang kuat dan pemenang. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Pujian kita hari ini kiranya akan menjadi pujian doa buat saudara semua. Mungkin kita sedang mengalami persoalan-persoalan. Mungkin kita sudah merasa lelah dan capek dan putus asa. Namun lihatlah Paulus hari ini. Ingatlah siapa Allah itu bagi kita. Pujian berdekat pada